Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini dari kelompok 4 akan melaksanakan diskusi berkaitan dengan tugas yang sudah disampaikan kaitannya dengan fasilitasi pendampingan untuk kegiatan IHT. Dalam diskusi ini nanti kita tak urutannya, kita awali dengan pembukaan, untuk selanjutnya nanti ada penyampaian dari narasumber yang akan disampaikan oleh Pak Heri Yuanta SPD. Kemudian setelah penyampaian dari narasumber, waktu sepenuhnya nanti akan disampaikan kepada anggota untuk menyampaikan saran, masukan, pandangan, dan juga kritikan untuk penyempurnaan dari materi yang disampaikan, karena nanti akan dilanjutkan dengan mengerjakan di LK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kegiatan diskusi ini segera kita mulai. Kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Untuk selanjutnya mengawali presentasi akan disampaikan oleh Bapak Heri Yuanta SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman semua atas waktunya diberikan kepada saya untuk memulai diskusi ini dengan prosedur, yaitu saya akan menyampaikan gagasan saya dulu, setelah itu nanti teman-teman bisa memberikan tanggapan. Untuk memperlancar kegiatan diskusi ini, saya akan share screen dulu hasil dari gagasan saya untuk bisa dibahas bersama-sama. Iya. Bapak, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan menyusun rancangan fasilitasi pelaksanaan IHT, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sesi 1 dilaksanakan tanggal 21 Juni 2021 jam 8 sampai dengan jam 16. Nah, tapi kita ambil satu sesi saja. Kemudian tujuan dari pembelajaran kegiatan ini adalah menyusun visi dan misi satuan pendidikan. Menyusun visi dan misi satuan pendidikan, maksudnya. Outputnya adalah rumusan visi dan misi satuan pendidikan. Alur sesi, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah ice breaking, kemudian yang ketiga adalah paparan materi penyusunan visi dan misi oleh narasumber, kemudian yang keempat adalah peserta mengerjakan LK, merumuskan visi misi secara berkelompok, kemudian yang kelima adalah presentasi hasil kerja kelompok, kemudian yang keenam narasumber dan peserta menyimpulkan hasil presentasi. Kemudian yang ketujuh adalah refleksi kegiatan IHT untuk sesi 1. Kemudian yang ke-8 penutup. Anggotanya terdiri dari 12 orang. Kemudian rincian kegiatannya yang pertama adalah pembukaan. Itu dengan durasi waktu 10 menit. Kemudian tujuannya adalah untuk mengawali kegiatan. Hasilnya yang diharapkan adalah menyampaikan tujuan dari sesi 1. Langkah-langkah kegiatannya adalah fasilitator membuka sesi dengan berdoa dan menyampaikan tujuan sesi 1. Alat yang digunakan adalah pengeras suara. Kemudian kegiatan berikutnya adalah ice breaking. Waktunya 10 menit. Tujuannya adalah untuk memberikan penyegaran suasana. Outputnya adalah peserta menjadi lebih siap mengikuti IHT. Kemudian langkah-langkah kegiatan ice breaking yaitu 1. Fasilitator mempersilahkan 1 orang peserta untuk memimpin ice breaking. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan ice breaking. Alatnya yang digunakan adalah LCD proyektor, laptop, dan pengeras suara. Kegiatan berikutnya adalah paparan materi dengan durasi waktu di 40 menit. Kemudian tujuannya adalah peserta dapat
menyebutkan kriteria, visi, misi satuan pendidikan. Kemudian outputnya adalah tentunya nanti kriteria nih, tentunya kriteria, visi, dan misi. Kemudian langkah-langkahnya adalah narasumber memaparkan materi penyusunan visi misi. Kemudian alat dan bahannya adalah laptop, LCD, proyektor, dan aplikasi PowerPoint. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu kerja kelompok, waktunya adalah 30 menit. Kemudian tujuannya adalah peserta dapat menyusun visi dan misi satuan pendidikan. Outputnya adalah rumusan visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian langkah-langkahnya adalah peserta dibentuk dalam 3 kelompok. Kemudian peserta berdiskusi di tiap-tiap kelompoknya masing-masing. Dan alat dan bahannya adalah alat tulis, laptop, dan aplikasi PowerPoint PPT. Kemudian kegiatan berikutnya adalah presentasi dengan durasi waktu 30 menit. Tujuannya adalah peserta dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian outputnya adalah PowerPoint presentasi. Langkah-langkahnya adalah setiap kelompok secara bergantian melakukan presentasi. Kemudian peserta yang lain atau kelompok yang lain memberikan tanggapan dan masukan. Alat dan bahannya adalah alat tulis, laptop, kemudian LCD proyektor. Tahap berikutnya adalah menyimpulkan. Waktunya adalah 10 menit. Tujuannya adalah peserta dapat menyimpulkan visi misi satuan pendidikan. Produksinya adalah kesimpulan dari presentasi. Kemudian langkah kegiatannya adalah narasumber bersama peserta menyimpulkan hasil presentasi. Alat bahannya adalah pengeras suara, tentunya bisa ditambah dengan alat multimedia yang lain. Kemudian acara berikutnya atau kegiatan berikutnya adalah refleksi. Durasi waktu 10 menit. Tujuannya adalah peserta dapat memberikan refleksi atas kegiatan yang sudah berlangsung. Kemudian produk akhirnya adalah refleksi kegiatan. Kemudian kegiatannya adalah narasumber mempersilahkan beberapa orang peserta untuk memberikan refleksi dari kegiatan yang telah berlangsung. Alat dan bahannya, pengeras suara, dan media yang lain. Kemudian acara yang terakhir adalah, atau tahap yang terakhir adalah penutup dengan durasi waktu 10 menit, yaitu tujuannya adalah penutupan sesi 1. Hasilnya adalah penutupan. Kegiatannya narasumber menutup sesi dengan berdoa dengan alat sound system. Kemudian hal yang belum ada di dalam rincian di atas adalah lampiran. Lampiran yang nanti akan kita berikan dalam kegiatan itu adalah buku materi diklat sekolah penggerak khusus masalah penyusunan visi dan misi. Demikian teman-teman, ini hasil pemikiran saya, mohon masukan untuk nanti kita jadikan sebuah kesimpulan untuk bisa kita buat sebagai rancangan fasilitasi HT penyusunan kurikulum operasional di SMP tertentu. Demikian, waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Pak Heri Juwanta SPD yang telah menyampaikan rancangan fasilitasi pelaksanaan in-house training dalam rangka penyusunan kurikulum operasional. Untuk selanjutnya kami berikan sepenuhnya pada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan masukan, tanggapan, atau pertanyaan terkait dengan penyempurnaan rancangan fasilitasi dalam rangka penyusunan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan untuk sekolah ini. Untuk selanjutnya, waktu sebelumnya kita sampaikan bisa untuk jari atau monggo yang mau memberikan pendapat, masukan. Pak Arjana, ya Pak Arjana SPD MSI, SAP MSI ya, monggo. Monggo Pak Arjono. Pak Arjono nggih. Pak Arjono SPD SAP MSI, monggo. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menanggapi
atau memberi masukan apa yang telah disampaikan oleh narasumber atau fasilitator. Diawali dari judulnya tadi saya nggak begitu kelihatan dari sini. Fasilitasi pelaksanaan IHT. IHT ya Mas ya? Nggih. Ya, sudah bagus. Kemudian tujuannya itu saya memberikan masukan karena visi misi tujuan itu merupakan satu rangkaian. Sebaiknya tujuannya itu menyusun visi misi tujuan dimasukkan ke dalamnya. Sehingga nanti sesi berikutnya itu tidak hanya membahas tentang tujuan. Oh gitu. Oke. Biar merupakan satu rangkaian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena IHT ini dilaksanakan pada kelas kecil, maka perlu diberdayakan di kelompoknya itu menurut saya masih gemuk. Setiap kelompok ada 4 orang, itu supaya anggotanya itu diperkecil supaya perannya masing-masing nanti kelihatan. Kalau tadi ada 3 kelompok, dijadikan 4 kelompok dan waktunya masing-masing kelompok 10 menit. Kalau tadi 30 menit menjadi 40 menit. Supaya masing-masing peserta nanti kelihatan keaktifannya. Oke. Gitu. Kemudian istirahat nggak ada karena waktunya memang singkat dan masa pandemi. Sementara itu dulu, nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Arjono. 3 pertanyaan langsung kita sampaikan pada narasumber Pak Heri Juwanta untuk menanggapi dari 3 pertanyaan tersebut. Monggo. Baik, saya kira bisa kita terima biar materinya itu nyambung. Maka tujuan dari kegiatan ini adalah penyusunan visi, misi, dan tujuan. Langsung kita ubah ya, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Biar nanti pada sesi berikutnya itu bisa nyambung. Jadi satu paket visi, misi, dan tujuan dibahas dalam satu sesi. Saya bisa saya terima. Kemudian untuk jumlah peserta setiap kelompok masuk akal juga. Jadi bisa dibuat ganjil, yaitu 3 orang setiap kelompok, sehingga untuk 12 orang kita buat dalam 4 kelompok dengan waktu masing-masing taruh 10 menit, jadi menjadi 40 menit. Baik, total jumlah waktunya adalah 2 jam 40 menit. 2 jam 40 dari jam 8 sampai dengan jam 10.40. Baik, usulan bisa kita langsung masukkan di rencana ini. Ya. Sudah tercover semua. Monggo saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, barangkali masih ada masukan? Monggo Pak Arjono, Pak Arjana. Monggo. Ya, Pak Arjana. Terima kasih Pak Bari atas waktunya. Kalau kita lihat terkait dengan fasilitasi untuk kegiatan IHT di papan, ini sudah mencerminkan satu kegiatan yang mungkin sudah bisa terakomodasi, sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya saja mungkin kalau tadi mungkin Pak Arjono menyampaikan ada tujuan, kalau mungkin bisa disambahkan mungkin indikator atau sudah tercermin di situ ya, indikator misi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan waktu yang mungkin kita sampaikan untuk kegiatan IHT ini karena membahas misi dan misi dengan waktu 2,5 jam itu Pak, 2,5 jam. Apakah nanti sudah bisa diperkirakan untuk bisa final dalam waktu 2,5 jam itu? Kalau toh tidak ya nanti mungkin ada sesi berikutnya yang mungkin perlu untuk disampaikan kembali, istilahnya untuk ada mereview atau mungkin bentuk cadangan terkait dengan kegiatan ini. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih
Pak Arzana, ada masukan dan juga ada pertanyaan yang nanti perlu ditanggapi. Untuk itu pada narasumber Pak Eri, monggo untuk mensikapi apa yang disampaikan oleh Pak Arzana tadi. Monggo. Baik, untuk efektivitas artinya mengingat kemampuan fisik dari peserta di situasi pandemi sekarang, kemudian materi yang akan kita sampaikan, saya masih berpendapat untuk satu sesi ini 3 masalah saja, visi, misi, dan tujuan. Karena alokasi waktu kita memang setiap hari kita hanya ada sekitar 2,5 jam, setelah itu kerja mandiri. Sehingga untuk indikator itu nanti pasti akan banyak sekali indikatornya. Sehingga kita buat dalam satu seksi, di sesi berikutnya saya kira nggak masalah. Jadi sekarang kita tampilkan untuk yang visi, misi, dan tujuan saja. Saya kira ini masuk akal untuk jadikan satu paket. Dan di sesi berikutnya adalah merumuskan indikator. Saya kira merumuskan indikator dari satuan pendidikan, itu saya kira ya lebih memerlukan waktu yang lebih banyak. Demikian saya masih mempertahankan untuk tidak pakai indikator, hanya sampai tujuan saja. Ngoten Pak Arzana. Ya, bagaimana Pak Arzana? Jawaban dari Pak Eri sudah bisa bisa. Oh ya. Mungkin masih ada tambahan lagi dari Pak Arzono mungkin? Monggo saya paparkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kalau kita melihat apa itu di alur sesi, coba ini bisa diturunkan kembali Pak Eri, di alur sesi walaupun tadi sudah dipaparkan, itu kelihatannya untuk melengkapi ya perlu ada forum tanya jawab, dalam artian tadi setelah Pak Heri tadi tidak tertulis di situ forumnya, Pak. Kita kan melakukan, saya sebagai moderator kan memimpin melakukan tanya jawab atau sharing dari apa yang penjelasan sampaikan, tapi di situ belum tertulis sesinya alur tanya jawab. Ini nanti bisa dilengkapi, Pak. Sehingga kegiatan kita di saat kita sharing pendapat untuk masukan, gagasan, dan pertanyaan itu sudah terekam di alur sesi ini. Nanti kita lengkapi seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau sudah tidak ada pertanyaan, masukan, dan saran, untuk selanjutnya saya kembalikan Pak Eri untuk menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan atas masukan dari Bapak Ibu semuanya, untuk kedepannya setelah menjadikan suatu kesimpulan, kita tinggal melaksanakan dan mempraktekkan kegiatan di sekolah kita masing-masing. Monggo untuk kesimpulannya, Pak Eri. Baik. Terima kasih teman-teman atas masukan-masukan yang sudah disampaikan dari gagasan kita yang sudah saya bentuk konsepnya ini, dan sudah banyak sekali masukannya dan sudah kita sepakati untuk menambahkan. Dan ada satu yang masih ganjal sebetulnya tadi tentang adanya tanya jawab. Barangkali pada sesi presentasi ini ada diperjelas lagi, peserta memberikan tanggapan, ditambah lagi satu kegiatan barangkali. Satu kegiatan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab dari masing-masing kelompok. Jadi ada sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Kita lebih memperjelas tanggapan dan tanya jawab. Masukan juga. Tanya jawab dan masukan nih. Tanya jawab aja. Tanya jawab dan masing-masing kelompok. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu setuju? Ya, tambah bisa. Tanya jawab. Ya, bisa. Pun? Ya, setuju. Ya, bisa. setuju. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, Bapak semua. Sepertinya kita mengkristal, artinya penyusunan rencana fasilitasi pelaksanaan IHT sudah kita sepakati dengan nama fasilitasi pelaksanaan IHT penyusunan kurikulum operasional SMP Negeri dengan waktu 2 jam 40 menit. Dilaksanakan tanggal 21 Juni 2021 dengan tujuan penyusunan visi misi dan tujuan pendidikan satuan pendidikan. Kemudian outputnya adalah
rumusan visi misi tujuan satuan pendidikan dengan alur sesi pembukaan, ice breaking, paparan materi, penyusunan visi misi dan tujuan oleh narasumber, kemudian peserta mengerjakan LK, merumuskan visi misi secara berkelompok, 5 presentasi hasil kerja kelompok, yang ke-6 narasumber dan peserta menyimpulkan hasil presentasi, yang ke-7 refleksi peserta IHT sesi 1, yang ke-8 penutup. Dengan jabaran seperti yang sudah kita bahas tadi dengan beberapa revisi-revisi. Yang paling penting lagi adalah kita jangan lupa memberikan materi diklat untuk dengan peserta dalam pelaksanaan kegiatan IHT. Saya kira cukup begitu kesimpulan kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti di waktu yang akan datang. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri Juwanta SPD yang telah berkenan menyampaikan materi sebagai narasumber dalam rangka fasilitasi pelaksanaan IHT, penyusunan kurikulum operasional yang pagi hari ini sudah banyak sekali masukan-masukan dari peserta. Terima kasih juga pada peserta yang ikut aktif dalam memberikan masukan, memberikan sanggahan, memberikan pertanyaan yang semuanya untuk kesempurnaan dari fasilitasi pelaksanaan in-house training untuk penyusunan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan ini. Untuk selanjutnya, kami selaku moderator, apabila dalam memimpin diskusi ini banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, diskusi dari kelompok 4 akan segera akhiri, dan mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.